Gebrakan dahsyat Erick Thohir terhadap COVID-19. Virus corona membuat kita belajar banyak hal. Salah satu adalah dalam hal beragama. Agama itu ternyata bukan melulu soal ibadah atau ritual, namun yang paling urgen adalah penyerahan diri secara total pada Sang Pencipta. COVID-19 telah membuktikan siapapun rentan ditulari wabah penyakit yang tak kasat mata ini. Tenaga medis, pemuka agama, warga yang rajin dan taat beribadah, bisa saja terkena kalau tidak waspada, apalagi orang bodoh yang berlaga sok nantang virus corona. Maka tidak usah berkecil hati, dengan pemikiran, virus corona kok lebih kuasa dibanding Tuhan. Jangan salah Bung, Tuhan itu tetaplah maha kuasa atas segala hal di alam semesta ini. Virus corona ini tetaplah cuma ciptaannya. Sebagai orang beragama kita pasti mengamini bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini, pasti atas kehendak dan izin Allah. Maka ketimbang marah, kesal terhadap pemerintah dengan segala kebijakan membatasi ibadah, alangkah lebih imaniah jika kita merenung dan menganggap virus corona ini adalah cobaan atau ujian dari Tuhan. Dalam dunia politik pun, kita tahu siapa lawan siapa kawan rakyat dan pemerintah yang ingin menghabisi corona ini. Kita ingin supaya musibah ini segera berlalu. Sebaliknya juga kita bisa tahu siapa-siapa yang menghendaki agar bencana ini terus berlarut-larut. Mereka ini mudah dikenali lewat sikap dan statemen-statemen yang sengaja kontra dengan pemerintah dan masyarakat luas. Misalnya, mereka ingin lockdown supaya terjadi kacau balau. Kemudian ada Gabener yang selalu memperlihatkan gelagat yang sangat mengerikan. Tak usah berpanjang lebar dengan contoh, cukup satu ini saja yang terbaru. Kemarin, Rabu tanggal 8 April tahun 2020, dia malah dengan sengaja mengumpulkan puluhan wartawan di balai kota untuk menjelaskan soal PSBB. Benar-benar sadis dan tidak berperi kemanusiaan. Di saat semua orang meneriakkan perlunya social distancing, jaga jarak minimal 1 meter, para wartawan justru dibiarkan berhimpitan. Semoga tidak ada di antara mereka yang saat itu positif COVID-19. Jika nanti ada di antara mereka yang positif, Gabener harus bertanggung jawab. Nonaktif atau mundur sajalah. Di antara hingar-bingar oknum-oknum dan kelompok yang menginginkan terjadinya kekacauan atas COVID-19 ini, pemerintah dan jajarannya terus bekerja dengan segenap daya. Bekerja dalam senyap. Tapi para pecundang yang punya agenda lain terus-menerus menyebar nyinyir bahwa pemerintah tidak peduli, tidak berbuat apa-apalah, dan sebagainya. Dan mereka menyebar tuduhan itu via medsos, sambil duduk ngopi atau memancing ikan di sungai yang tidak ada ikannya, dan mungkin dengan tersenyum-senyum ketika jumlah korban terus bertambah. Kita harus bersyukur dan bangga dengan pemerintah dan jajarannya yang tidak terpancing dengan godaan para iblis durjana itu. Tanpa gembar-gembor mereka terus melakukan apa saja untuk mengakhiri pandemi ini. Target jangka pendek adalah supaya sebelum bulan puasa tiba, masalah COVID-19 ini sudah beres, sehingga orang-orang dapat menjalani bulan Ramadan ini seperti tahun-tahun sebelumnya. Tanpa menihilkan peran lembaga lain, BUMN di bawah komando menterinya, Erick Thohir, sangat agresif dan kreatif dalam perang terhadap COVID-19 ini. Salah satunya adalah dengan cepatnya Menteri BUMN Erick Thohir bersama Komut Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok menyulap RS Pertamina Jaya di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, menjadi tempat penanganan pasien COVID-19. Tidak hanya di situ, baru saja dirilis berita bahwa kedua tokoh ini sudah menyertakan robot untuk mendukung penanganan para pasien. Brilian, sebab robot tidak akan mempan virus COVID-19. Atau paling tidak, keberadaan robot ini bisa meringankan beban para tenaga medis yang bekerja dengan semangat dan keberanian yang sangat luar biasa itu. Cukup, ternyata belum Pak Eko. Dirilis dari sebuah media, bahwa Erick Thohir dengan Kementerian BUM-nya telah membawa mesin lab dari Switzerland untuk memeriksa virus corona. Direncanakan, sampai akhir bulan ini nanti akan ada 10 lab, dan setiap lab diharapkan mampu melakukan 1000 tes per hari. Dan lab-lab tersebut akan disebar di rumah-rumah sakit milik BUMN, di mana salah satunya adalah RS Pertamina Jaya, Jakarta. Dan lab-lab yang lain akan ditempatkan di titik-titik penting seperti Jawa Timur, Jawa Barat,
Selanjutnya Erick Thohir menjelaskan bahwa lab-lab ini akan difasilitasi alat tes PCR, polymerase chain reaction, suatu metode tes yang memperbanyak atau replikasi DNA secara enzimatik tanpa menggunakan organisme. Apapun itu, yang pasti akan semakin memperkuat daya gempur Indonesia terhadap wabah COVID-19 ini. Semoga saja semua rencana yang sangat mulia ini berjalan dengan lancar dan baik hasilnya, sehingga virus corona ini dapat segera ditaklukkan. Dan ingat, ide-ide brilian semacam ini kemungkinan besar tidak akan pernah hadir dan terwujud di negeri ini, apabila bukan Erick Thohir, yang juga seorang pengusaha besar, yang menjadi Menteri BUMN. Pejabat-pejabat semacam Erick inilah yang kita butuhkan saat ini. Bukan pejabat kaleng-kaleng yang didapat dari sistem pilkada yang penuh kecurangan dan bau menyengat mayat. Masih belum jera, pejabat kaleng-kaleng ini masih suka memainkan isu mayat, ketika dengan suara bergetar dia mengumumkan bahwa per Maret tahun 2020 ini ada sebanyak 283 warga yang meninggal karena virus corona ini. Dapat data dari Hong Kong, One. Karya nyata dan kerja keras pemerintah, termasuk beemunnya Erick Thohir ini dalam menanggulangi COVID-19 ini, apakah akan membuat para kadrun berhenti nyinyirin pemerintah? Tidak ada yang menjamin, sebab niat dan cita-cita mereka sangat beda dengan pemerintah dan masyarakat Indonesia. Kelompok ini hanya ingin melihat kematian dan kematian di musim corona ini, yang moga-moga bisa dimanfaatkan mereka untuk bikin kekacauan dan merebut kekuasaan. Iblis memang gitu sih.